Anybody home? Background-nya kebalik, mungkin dipilih yang tadi yang sudah dibuatkan sama background yang terakhir dikirim tadi. Ini Selamat datang Kak Zainal Arifin, peserta impor ya dari Tegal ini Pak Ali, teman PTG saya. LK aman Bu Zahro. LK dibikin mati setelah jam 9 Pak Jai, aman, terkendali. Saya belakang upload malah. Tisu. Boleh gimana? Jangan saya. Halo ayah. Elang.
Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan selamat datang dalam acara pengimbasan Google Master Trainee Level 1 Batch 7 Kabupaten Pati dengan tema kolaborasi dengan akun belajar ID, di mana GMT adalah program dari Kemendikbud bekerja sama dengan Revo Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Murtono MPD selaku rektor dari Universitas Safin Pati yang kami masih tunggu kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Komunitas BAP Akademi Bapak Wiji SPD SDMPD, dan yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu peserta pengimbasan Google Master Trainee Level 1 Batch 7 Kabupaten Pati yang semoga malam ini masih bersemangat mengikuti kegiatan ya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, kita haturkan syukur kehadirat Tuhan yang mana pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan yang sehat untuk dapat mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Baiklah, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama, dengan yang berlainan keyakinan bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya yakni sambutan dari Ketua Komunitas BAP Akademi Bapak Wiji SPD SDNPD. Kepada Bapak Wiji, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Zahra. Iya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam tatap maya di forum yang membahagiakan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi atas kegiatan yang merupakan kerjasama dari Google, Kemendikbud, dan komunitas belajar kami BAP Akademi serta dari Universitas Safin Pati. Pada kesempatan kali ini saya selaku dari yang dituakan di BAP Akademi perkenankan menyampaikan beberapa hal yang merupakan kewajiban kita sebagai guru, di mana kita bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa kita semua saat ini ada kerja besar, yaitu adanya perubahan atau transformasi dari kurikulum 2013 menuju ke IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Ibu Bapak yang kami hormati, kiranya saya belum bisa menyampaikan sesuatu yang spesifik karena di komunitas jenengan ini saya belum tahu ini guru basicnya Pak Ali ini guru SD, SMP, SMA atau campur atau bagaimana? Guru SD. Oke.
Terima kasih Ibu Dari Bapak NTT yang juga. hormati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita berbagi. Intinya Kemdikbud itu mempunyai program kali ini yang sangat berbeda dengan program ketika diluncurkannya kurikulum 2013. Jadi istilahnya adalah Kemdikbud sekarang melakukan jalan pintas atau shortcut untuk mengurangi rentang waktu penyampaian materi-materi dari pusat ke daerah. Dulu ketika kurikulum 2013 itu diluncurkan pertama kali kan kita masih ingat dulu itu ada instruktur nasional, nanti turun sampai ke kabupaten. Tapi sekarang saat ini Kemdikbud hanya membuat program yang lebih simpel. Salah satunya adalah adanya PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Di sini terkhusus bagi kita semua yang berada di Kabupaten Pati, kami di komunitas belajar juga punya PR besar yang harus kita selesaikan. Di antaranya adalah tentang capaian akses platform Merdeka Mengajar yang masih sangat rendah di Kabupaten Pati. Di Jawa Tengah saja peringkat kita sudah turun hari ini, per hari ini tadi Pak Anggi update itu kita berada di posisi 30. Jadi itu menjadi keprihatinan kita bersama atas capaian tersebut dan itu merupakan kewajiban dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang berada di Kabupaten Pati untuk ikut menyelesaikan hal tersebut. Tadi pagi juga sudah terbit surat perintah tugas dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang tim pendamping yang ditugaskan untuk mendampingi para guru mengakses platform Merdeka Mengajar. Di masing-masing kecamatan kita sudah punya payung hukum yang di mana payung hukum tersebut menaungi kita untuk mendampingi guru-guru. Jadi kita sudah tidak ada hambatan lagi. Kemarin saya itu mendengar banyak keluhan dari para guru di beberapa kecamatan yang diantaranya mereka ada kesulitan mau memasukkan materi PMM pada materi di KKG masing-masing. Namun saat ini karena kita sudah ada tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, jadi Bapak Ibu sekalian yang berada di Kabupaten Pati sudah bisa memasukkan materi tersebut pada materi di KKG. Ibu Bapak yang saya hormati, platform Merdeka Mengajar memang dirancang oleh Kemendikbud untuk Bapak Ibu sekalian bisa berkolaborasi tanpa batas se-Indonesia tentang praktik baik mengajar dan yang terutama adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses pelatihan mandiri yang disediakan kurikulum Merdeka dan juga Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikat ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan sebuah pelatihan. Apakah di grup ini sudah ada yang memperoleh sertifikat dari PMM? Belum. Belum ada ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, beberapa kendala yang dialami oleh Bapak Ibu guru biasanya keluhannya itu ada di aksi nyata. Namun saya biasa karena saya bersama Pak Anggi itu selalu mendampingi teman-teman di kecamatan bahkan di luar kecamatan untuk memperoleh hal tersebut. Kami sudah memperoleh beberapa sertifikat itu karena aksi nyata sudah dilakukan dan memang antriannya lama Bapak Ibu, antriannya kami dulu memperolehnya itu sekitar 3 bulan setelah kami melakukan aksi nyata.
Namun lakukan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, dan nantinya Bapak Ibu tinggal download sertifikat di aplikasi tersebut dengan cara melengkapi data diri dengan benar. Ketika terbit sertifikat itu kita bisa mengisikannya sendiri di situ. Jadi sesuai data kita dan dipastikan itu pasti benar karena yang isi kita sendiri, Bapak Ibu. Sambil menunggu untuk Bapak Rektor, kemarin sudah saya koordinasi bahwa beliau memastikan hadir untuk malam hari ini. Namun sampai jam ini belum rawuh, jadi kita tunggu saja. Nanti seandainya Pak Rektor belum hadir di dalam waktu yang dekat ini, mohon Mbak Zahro nanti kita lanjut dulu dengan narasumber yang lain, dan ketika Pak Rektor rawuh bisa langsung kita kesempatan untuk memberi sambutan. Siap Pak Wiji. Untuk tanya materi ini, perkenankan juga kami itu secara lembaga, kami adalah mulai tahun 2021 kami itu sesuai dengan program Merdeka Merdeka Belajar yang seri 4 ya. Yang 4 itu kan tentang program organisasi penggerak. Jadi kami itu merupakan organisasi penggerak yang mempunyai wilayah cakupan di Kabupaten Pati. Sebetulnya cakupan kami itu bisa se-Indonesia Bapak Ibu, kaitannya sebagai organisasi penggerak. Namun karena sebagian besar pengurus kami itu PNS, jadi kami memang membatasi diri untuk hanya di Kabupaten Pati. Jadi kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, bahwa kami merupakan bagian dari Kemendikbudristek berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan spesifikasi dari program di lembaga kami di komunitas belajar BAP Akademi adalah tentang literasi digital. Jadi ketika Bapak Ibu yang mempunyai keahlian dalam hal literasi digital bisa mengusulkan pada kami, siapa tahu nanti suatu ketika kami butuh narasumber ataupun justru butuh rekan untuk berkolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi digital di pembelajaran abad 21, kami bisa melibatkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Kiranya apa yang saya sampaikan selaku yang dituakan di BAP Akademi tidak panjang lebar karena tidak bijak kiranya, karena nanti Bapak Ibu masih banyak materi-materi yang lain yang ingin disampaikan dalam forum di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Wiji. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Rektor, kita bisa lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait absensi. Mungkin Bapak Ibu penasaran ini bagaimana absensinya, begitu ya. Untuk absensinya Bapak Ibu bisa secara otomatis ketika Bapak Ibu mengerjakan sesi asinkronus pada Google Classroom yang sudah disediakan. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada pada Google Classroom, kami anggap sebagai absensi. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu perkenalan para trainee. Trainee ini adalah peserta dari Google Master Level 1 Batch 7 dari Kabupaten Pati. Baik, untuk yang pertama ada Bapak Ali Gufron SPD yang beliau mengajar di SD Negeri Maitan 03. Silakan say hello Pak Ali. Assalamualaikum.
Selamat malam. Selamat juga Pak Ali. Untuk berikutnya Bapak Ibu, ada Bapak Ari Wibowo SS. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 dari Jasa. Halo Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Salam merdeka belajar. Merdeka juga Pak Ari. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Hendi Mahardika SPD yang mengajar di SD Negeri Duko Sekti 02. Pak Hendi boleh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semangat belajar ya. Pak Hendi. Adapun trainee berikutnya yakni Bu Kiki Siti Rohmana SPD, beliau mengajar di SD Negeri Angkatan Kidul 01. Bu Kiki say hello. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Siti Rohmana. Halo Bu Kiki Siti Rohmana. Berikutnya Bapak Ibu, ada Ibu Musta'anah SPD, beliau mengajar di SMK Taruna Bangsa Pati. Say hello, Ibu Musta'anah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Bu Musta'anah. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Berikutnya ada trainee kami yakni Bu Mas Namahida, SPD, beliau mengajar di SD Negeri Sonean 03. Bu Masna boleh say hello. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat bergabung dan selamat belajar bersama-sama ya. Iya Bu Masna. Ini salah satu narasumber kita malam hari ini Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya ada Bapak Muhammad Miswar Hadibin. SPD, beliau mengajar di SMA Negeri 1 Kayen. Wah, ini satu kecamatan dengan saya. Say hello, Pak. Oh, mungkin beliau ada kegiatan teman-teman pada malam hari ini. Untuk berikutnya ada Ibu Sulistiawati SPD, mengajar di SD Negeri Bakaran Wetan 03. Ibu Sulistiawati boleh say hello, silakan. Oh, mungkin juga ada kegiatan Bapak Ibu. Berikutnya ada Bunia Husna Fariha SPD yang mengajar di SMA Rifaiyah. Bunia boleh say hello Bunia? Halo. Maaf ini redup-redup ya. Halo Bunia. Berikutnya yakni Ibu Reni Anggraini SPD yang mengajar di SMP Negeri 4 Juwana. Say hello Bu Reni. Selamat malam. Aduh, lembut sekali suaranya. Selamat malam, Bu Reni. Oke, Bapak Ibu dan saya sendiri, perkenalkan Nur Maimunatu Zahra. Saya mengajar di SD Negeri Duren Sawit 03, Kecamatan Kayen. Oke, Bapak Ibu memasuki acara berikutnya, yakni langsung pada pemaparan materi yang pertama, yakni mengenalkan akun pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Wibowo SS. Kepada Pak Ari, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Ari. Terima kasih Bu Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua di seluruh Nusantara. Tadi saya sempat terdengar ada dari Nusa Tenggara Timur. Sepertinya out tapi ya, mudah-mudahan masih dari bisa Kalimantan Pak Ari, di sini. saya banyak dari Kalimantan di malam ini. Oh ya, ada yang dari Kalimantan, saya sapa juga. Halo Kalimantan, selamat malam. Iya Pak, halo Pak, selamat malam. Kalimantan Barat. Salam dari Tegal Kalimantan Pak. Barat ya. Oh salam Iya, juga Pak. ada yang dari Tegal. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, berada di tempat yang sangat berbahagia ini. Sesuatu yang menurut saya amazing ya. Sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah terjadi di masa lalu, tapi ini terjadi di masa kini. Saya bisa menyapa Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, dan kita bisa menatap dengan wajah yang penuh dengan keceriaan, wajah-wajah yang ingin belajar bersama. Karena di malam hari ini, Bapak Ibu ini meluangkan waktu untuk bersama-sama kita kembali menyayangi, tidak hanya mengenali. Ada kata tak kenal maka tak sayang. Selama ini akun belajar itu Bapak Ibu semua pasti sudah mengenal. Tapi untuk menyayanginya sepenuh hati, itu mungkin perlu kita coba.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk memberikan beberapa hal yang bersifat hanya mengenalkan dan menyayangi sepenuh hati apa yang sudah bisa dan Bapak Ibu rasakan selama menjadi seorang guru, yang saya rasa hal ini menjadi sesuatu yang mendapatkan tempat tersendiri dalam sejarah manusia ya. Sebelum metaverse diluncurkan betul-betul, kita benar-benar sudah hadir nyata di seluruh Nusantara seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ada materi beberapa yang saya akan sampaikan. Satu hal tentang akun belajar. Mungkin ini masih membuka. Mudah-mudahan sudah terbuka ya, Bapak Ibu semua ini. Alhamdulillah sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama di sini ingin mewujudkan sebuah kemerdekaan belajar yang sebenar-benarnya merdeka dengan akun pembelajaran yang Bapak Ibu punya selama ini. Dan terobosan yang sangat bisa kita munculkan di sini adalah bahwa dalam akun pembelajaran ini kita akan mendapatkan berbagai materi yang bisa kita kolaborasikan dengan siswa-siswi kita, terutama ketika kita mengalami beberapa kendala. Misalnya kalau kita memiliki laptop atau HP yang full memori dan sebagainya, kemudian virus dan lain-lain, itu akan teratasi dengan sangat mudah di sini. Ya, Bapak Ibu, selama ini kita bekerja sama dengan Google Revo Indonesia, ya, kita mendapatkan beberapa hal, misalnya untuk mengenali selamat datang di pembelajaran. Akun pembelajaran ini diberikan kepada seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, SMP, SD, SMK, SLB dan lain-lain. Dengan akun pembelajaran ini kita bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar, mulai dari mengakses platform Kemdikbudristek sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kita dalam belajar mengajar, sehingga pembelajaran yang benar-benar berdiferensiasi akan benar-benar terpenuhi dan kita akan sesuatu benar-benar akan terselesaikan di tangan kita. One stop service di tangan kita masing-masing. Nah, ini ternyata sudah ada 30 juta siswa dan guru di Indonesia menerima akun pembelajaran. Luar biasa ya. Dan satu hal yang penting, perangkat ini memberikan kemerdekaan belajar di mana saja. Selain itu juga, satu hal yang penting adalah kemerdekaan kita memiliki memori yang full. Kita bisa mendapatkan memori yang tidak unlimited. Kita bisa menyimpan apa saja di akun itu. Ya, Bapak Ibu, ini tingkat aktivasinya. Nah, ini beberapa kendala yang sebagai guru dan murid yang kita mengalami kena virus. Kemudian RPP hilang, ya. Kemudian file terlalu besar dan berat, data sering tercecer. Dengan akun belajar ini, Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami hal-hal seperti ini. Yang namanya virus tidak ada. File terlalu berat dan besar juga tidak akan terjadi. Karena kita akan menggunakan sistem cloud, ya, disimpan dan unlimited. Luar biasa menurut saya. Sehingga sayang sekali kalau Bapak Ibu selama ini tidak menyayangi ini sepenuh hati. Karena ini bisa membantu kita dengan sebenar-benarnya. Kemudian dengan akun belajar ini, kita dengan mudah akan mengakses file dari mana saja. Bebas virus di Google Drive, simpan otomatis bareng di Google Doc, presentasi bersama di Google Slide, rekap data otomatis. Nah, ini logo-logo ini sudah menjadi top of mind dalam diri kita sebagai pendidik-pendidik yang benar-benar merdeka. Selama ini kita akan memastikan bahwa ini besok ketika setelah pengimbasan ini terjadi, tidak ada yang tidak pernah melakukan aktivitas di sini. Kemudian ada hal, teknologi ini tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional.
Nah, materi ini nanti akan dibawakan oleh Mahmud kita yang luar biasa, yang di sela-sela kesibukan mereka akan mampu untuk membuat materi-materi berikutnya akan lebih menarik. Kemudian, mari kita bersama-sama belajar ID kita, tidak hanya diajak lari, tidak hanya diajak lompat, tapi kita akan terbang bersama Bapak Ibu. Kita akan terbang dan bersinergi. Kita akan mengubah cara belajar dan mengajar di mana saja yang kita mau. Kemudian, beberapa hal, nah, kita akan memberikan, nah ini beberapa master trainer yang sudah dilakukan di berbagai belahan dunia. Dan hari ini pesawat sudah mau take off, pasti sangat tidak nyaman, banyak masalah, banyak ketidakbiasaan, tantangan, dan ketidakenaan. Tapi untuk hari ini, insya Allah semua akan bisa teratasi dengan mudah. Sekian pengenalan dari kami sebagai akun pembelajaran yang selama ini sudah ada di depan ibu-ibu dan tinggal kita terbang bersama-sama di kesempatan hari ini. Kapan lagi kita akan bersama seperti ini? Kalau tidak dimulai dari besok pagi, kita langsung berkolaborasi. Terima kasih. Banyak hal yang masih belum bisa saya sampaikan dengan sepenuhnya, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di Google Classroom. Seperti itu, Bu Zahro, penyampaian yang bisa saya sampaikan. Siap, Pak Ari. Terima kasih Pak Ari Wibowo atas ya apa yang telah disampaikan dari apa itu sih akun pembelajaran Giting Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Murtono MPD selaku rektor dari Universitas Safin Pati. Karena tadi beliau belum hadir, Bapak Ibu, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Safin Pati, Bapak Dr. Murtono MPD. Kepada beliau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam progres selalu untuk dunia pendidikan kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, para kawula muda yang progresif, yang bergerak maju, pahlawan pendidikan Indonesia, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada panjenengan semua, kalian semua yang memang menekuni dunia online. Bapak Ibu, sebuah keniscayaan, guru tidak mengenal dunia maya. Google sebagai sumber belajar melalui akun belajar yang disediakan oleh pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu kami dari Universitas Safin Pati ingin bergandengan tangan dengan para guru yang progresif ini untuk membantu rekan-rekan guru yang lain maupun para praktisi yang ingin maju. Para praktisi yang ingin mengembangkan diri tak terbatas. IT sebenarnya sudah dipakai dalam waktu yang relatif lama di negara-negara maju. Sinyalemen guru-guru yang bagus, guru-guru teladan, guru-guru yang aktif justru sering meninggalkan ruang pembelajaran, meninggalkan kelasnya, karena kalau di jadwal sering meninggalkan tempat karena mendapat tugas. Ini sebenarnya tidak usah terjadi kalau dunia pembelajaran IT ini sudah dikenal dengan baik. Sehingga mengajar itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung.
bisa direkam, bisa disampaikan melalui YouTube, bisa disampaikan melalui Google Form dan lain-lain. Semua itu ada, sehingga pembelajaran tetap berjalan walau guru itu sibuk di dunia manapun, di tempat manapun. Hanya memang membutuhkan syarat kita mengenal sedikit dunia IT ini, dunia online, sehingga kita bisa mengembangkan, mengemas dalam bentuk yang indah. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman guru yang terkumpul. Ini sudah terkumpul 85 ini ya. 85 peserta. Dari mana saja ini pesertanya? Dari berbagai wilayah sana. Yang luar Jawa dari mana ini yang jauh? Kalimantan Barat, Kalimantan Pak. Barat, Pak. Kalimantan Barat, Pak. Oh ya. Sanggau. Ini justru Aceh, Pak. Aceh juga ya? Hai, Bu Zahra. Ya, Langsa, Pak. Langsa. Iya, ini justru media online menyatukan kita. Yang di dunia nyata mungkin hampir tidak mungkin kita bisa bertatap muka ya. Ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam dunia maya. Ini adalah kelebihan kita untuk mempersatukan sehingga kita bisa saling membantu, memberi kasus. Bahkan saya berharap dari dunia online ini, dunia maya ini bisa terjadi joint research, pengalaman. Jadi membagi pengalaman di daerah saudara dengan di daerah lain. Dan ini akan memperkaya. Oh di daerah ini seperti ini, di daerah ini seperti ini. Dengan begitu akan terjadi sesuatu yang indah. Karena inilah Indonesia kita. Indonesia yang bisa terjangkau dengan kekuatan IT kita. Universitas Safin Padi membackup semua guru yang ingin progresif dan semua guru yang ingin maju. Oleh karena itu jangan bosan untuk belajar dan berlatih. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan sekali begini, kalau sudah sekali begini tanpa tutorial nanti ya lupa. IT itu harus dipakai, digunakan, lupa, dipakai, digunakan terus-menerus. Nanti kalau sudah terus-menerus dipakai, maka tidak akan lupa. Karena apa? Kita sudah biasa, karena ini harus dibiasakan. Apalagi di petunjuk-petunjuk ini tetap menggunakan petunjuk-petunjuk yang relatif harus dikenal dulu ya. Oleh karena itu monggo kita harus betul-betul saling berkolaborasi sehingga tercapailah tidak hanya sekedar pelatihan yang sekali saja, tapi pendampingan sampai semuanya bisa mahir. Maka kami berharap setelah pelatihan ini pun kita tetap berkelompok, menjadi angkatan begitu, angkatan ini, semua angkatan nanti akan menjadi guru penggerak, menjadi fasilitator, menjadi pendamping, sehingga dinamika kita akan bagus. Maka yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita, bahwa kita harus berjalan dengan dunia pergerakan, progresif, itu akan terbentuk. Tentu saya yakin guru-guru maupun para aktivis yang ikut seperti ini mesti orang pilihan. Kalau tidak orang pilihan ya laopo gitu ya. Karena ini orang pilihan, maka mereka ingin progresif untuk maju. Semoga kita semua nanti bisa mengembangkan diri dengan baik, dipelopori oleh para guru yang bergerak di dunia IT. Selamat kepada Bu Sri Afrida ya, Pak Wiji, dan teman-teman yang Pak Ari tadi yang mempelopori. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini, amal kebaikan kita ini dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Nanti kalau ada waktu, suatu ketika bisa turun darat di Universitas Safin. Universitas Safin ini punya hotel juga, namanya Hotel Safin di Pati. Kalau semuanya terkumpul di hotel pun saya kira cukup ini. Kalau hanya 83 Iya, bukan 40 kamar paling ini ya. Kita ada kamar 200-an. Jadi nanti di hotel bisa bertemu sekali-kali reuni para guru yang progresif untuk pendidikan kita. Saya kira itu sambutan dari saya. Selamat, mudah-mudahan
kita semua bisa selalu maju dan memanfaatkan IT pelan-pelan tetapi pasti, selalu digesekkan, selalu diskusi, sehingga nanti jadi sesuatu kebiasaan. Terima kasih atas perhatian kita semua, terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan kita sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Murtono Universitas Safin Pati yang telah berkenan memberikan sambutannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali untuk pemaparan materi yang kedua. Ya, ini terkait dengan mengajar menggunakan akun pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Masna Mahida, SPD. Kepada Ibu Masna, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PMC. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Safin Pati, Bapak Murtono. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Anggi dan Bapak Sigit. Dan yang kami hormati segenap rekan tim trainer. Dan yang kami hormati pula Bapak Ketua Komunitas BAP Akademi, Bapak Wiji. Dan segenap Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Ya, saya ucapkan selamat belajar dan selamat bergabung. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kami di malam hari ini ya. Langsung saja Bapak Ibu mendengar suara saya ya. Halo? Mendengar terima kasih. Langsung saja saya perkenalkan, saya dari SDN Soreang 3, saya guru agama. Jadi SPDI ya Bu Zahra tadi ya. Gitu, siap Bu Mas, mohon maaf. Ya, terima kasih, enggak apa-apa. Di sini saya langsung buka materi saya mendapatkan materi yang kedua yaitu mengajar dengan akun pembelajaran. Ini materi saya sudah tampak ya Bapak Ibu Guru. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya melanjutkan materi yang pertama yaitu mengenalkan akun pembelajaran. Yang mana yang telah diterangkan tadi oleh Bapak Ari yaitu yang ada di sini ya. Di sebelah kanan atas ini. Nah, di sini ada akun pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Bapak Ari tadi ya pada materi pertama. Ini banyak sekali akun pembelajaran yang akan kita gunakan di sekolahan. Namun untuk kali ini saya menjelaskan satu saja karena waktunya 20 menit, yaitu Google Calendar. Penampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Google Calendar ini itu adalah membuat rencana atau jadwal secara praktis, mudah dan simpel. Kita klik ini. Kita klik namanya Google Calendar. Lah, penampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu akun pembelajaran. Nah, di sini hari ini adalah tanggal 14 September. Telah kita ketahui bahwa kita tadi telah melakukan pelatihan kolaborasi dengan akun belajar ID. Ternyata ini sudah di-schedule atau sudah dijadwalkan pada hari-hari yang lalu ya ini. Ya, garis merah ini artinya kita sudah berlangsung yang kita lakukan saat ini. Nanti ini berakhir sampai pukul 21. Ini schedule-nya. Ini namanya Google Calendar ya. Terus lanjut, di sini ada settingan. Ini lihat pada kanan atas ada setting. Ini setting maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kita kalau mau merubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu bisa dilihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Ini kita bisa rubah kalau kita orang Indonesia biar paham kita pakai bahasa Indonesia. Nah ini untuk menyeting, terus ini negara Indonesia, format waktu, kalau bahasa Indonesia berarti waktunya pakai 13.00. Kalau pakai bahasa Inggris itu jam 1.00 gitu ya. Terus di sini semakin ke bawah ini untuk menyeting Google Kalender, ini ada zona waktu, bisa disesuaikan ya waktu bagian barat. Terus semakin ke bawah ini ada jam dunia dan durasi default. Ini kita bisa milih 60 menit bisa, 45 menit bisa. Ya, kita bisa pilih salah satu, kita pilih 1 jam saja 60 menit. Terus semakin ke bawah kita bisa milih putar suara otomatis. Ini nanti kalendernya seperti alarm ya Bapak Ibu, akan berbunyi otomatis. Ini opsi-opsi tampilan yang lain. Nah, ini setelah tampilan custom 4 hari bisa 6 hari atau 1 minggu. Ini kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus langsung saja dari setelan kita kembali ke Google Calendar. Nah di sini kalau kita tampilan per hari itu seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau tampilan dirubah per minggu kita klik di bagian tombol kanan atas ini per hari. Kalau per minggu tampilannya seperti ini. Nah kalau kita rubah lagi tampilan per bulan kita klik bulan. Seperti ini. Nah, ini schedule yang telah kami persiapkan nih jadwalnya kemarin sama teman-teman trainer ya. Kita punya kegiatan ini banyak sudah ada. Nah, kita tutup. Ini kita milih per hari saja ya. Nah, ini schedule kita yang sudah berlangsung adalah pelatihan kolaborasi yang saat ini Bapak Ibu telah laksanakan. Untuk membuat contoh, misalnya besok pagi kita belajar tanggal 15 gitu ya. Besok pagi adalah hari Kamis tanggal 15. Kita bisa pilih jamnya Bapak Ibu. Kita kalau belajar sama anak-anak biasanya pagi ya. Nah, kita pilih jam berapa ini. Ini bisa kursornya bisa ditarik ke atas. Nah, ini yang sini. Kita belajar misalnya jam 7, kita klik sini, ada warna biru. Nah, kita ketika klik mau jam 7, kita tulis materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Misalnya kalau saya kan guru agama ya, berarti pelajarannya misalnya pembelajaran pertama. Kita ketik di sini, pembelajaran pertama misalnya tentang berakhir apa ya. Ketika bumi berhenti berputar. Ini contoh materi agama kelas 6 Bapak Ibu ya. Pembelajaran pertama ketika bumi berhenti berputar. Ini contoh tema pelajaran. Nah, terus pada hari Sabtu yang kita inginkan jam 7, kita setting sampai jam berapa ya kira-kira? Ya, misalnya kita sampai jam 9, kita klik pilih jam 9. Terus kita pilih lagi ke bawah, tidak berulang berarti cukup 1 pertemuan. Terus lagi tambah tamu ini bisa jadi kita menambahkan nama siswa atau nama guru yang akan kita panggil saat pembelajaran ini dan belum masuk ke dalam classroom. Misalnya sini saya ketik Pak Ali ya. Pak Ali sebagai guru tambahan misalnya dalam materi tersebut. Nah, kita tambahkan sebagai tamu, itu bisa. Terus lagi, ini contoh ya. Terus waktu yang disarankan tadi sudah izin bergabung secara otomatis ya Bapak Ibu. Google Calendar ini sudah bergabung dengan Google Meet secara otomatis. Jadi itu kita membuat schedule secara simple dan praktis serta mudah yaitu melalui Google Calendar. Tambahkan lokasi juga bisa. Misalnya saat ini saya ada di Kajen karena rumah saya Kajen. Margoyo Sopati ini ya.
Nah, kita tambahkan lokasi bisa, terus tambahkan deskripsi juga bisa Bapak Ibu. Deskripsi ini contohnya, misalnya kita ketik kepada anak-anak silahkan pelajari materi sebelum Google Meet berlangsung. Misalnya kita punya pesan kepada anak silakan pelajari materi sebelum Google Meet berlangsung. Kita sisipkan link juga bisa ini ya Bapak Ibu, ada link. Kita klik, ini contoh. Dan kebetulan saya sudah menyiapkan link yang saya ambilkan dari YouTube Bapak Ibu ya. Nah, linknya ini saya ambilkan dari YouTube atau dari apapun itu bisa. Sebentar Bapak Ibu. Lah materi kita ambilkan dari YouTube, terus kita kopikan linknya di sini. Nah itu bisa. Nah ini berarti menyematkan link. Kalau menyematkan link yang bagian atas bisa kita hapus, misalnya judulnya tentang hari kiamat gitu ya. Terus kita klik OK. Nah, di sini akan terbentuk tulisan seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan pelajari materi sebelum Google Meet berlangsung. Nah, hari kiamat ini adalah judul YouTube. Nah, yang kebetulan YouTube ini yang buat saya sendiri. Jadi materinya berlanjut. Nah, jadi anak-anak ketika mau ngeklik ini langsung otomatis ada link yang tersematkan seperti contohnya ini. Nah, terus lanjut untuk mengisi yang bawahnya, ini kan schedule-nya simple ya Bapak Ibu dan sangat menarik. Terus cepat sekali cara pembuatannya. Nah, di sini kita bisa juga menyisipkan catatan atau tambahkan lampiran. Kita klik ini ya, ada gambar peniti atau apa ini, kita klik. Nah, kita akan masuk ke dokumen atau drive kita yang ada di komputer. Ini misalkan saja saya pilih ini catatan. Nah, kita sisipkan di sini ada tulisan sisipkan di pojok kanan, kita klik warna biru. Nah, catatan ini otomatis langsung masuk ke dalam Google Calendar yang kita schedulekan. Jadi mudah sekali kan pembuatannya, praktis. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah lagi, ini di sini ada apa ini alat untuk menarik. Nah, terus di sini otomatis tertaut ke dalam classroom yang Bapak Ibu buat. Kalau di sini saya punya kelas namanya kelas agama. Jadi saya klik kelas saya. Nah, ini secara otomatis anak-anak nanti bisa belajar undangan kalender ini otomatis masuk ke classroom ya Bapak Ibu. Dan saya pilih Masna kelas agama. Ini jangan sibuk tapi kita buat senggang aja. Nah gini. Nah untuk ke bawah lagi untuk tambahkan notifikasi ini maksudnya adalah pemberitahuan kepada anak-anak kita. Misalnya ini kita klik. Nah ada 10 menit sebelumnya, kira-kira kalau anak-anak kan lupa ya, khawatir lupa, misalnya 1 jam sebelum pembelajaran kita kasih notifikasi gitu, kita klik. Terus kalau pengen nambah lagi, khawatir 1 jam terlalu lama, kita tambahkan notifikasi lagi. Misalnya berapa ya, 30 menit ya sebelum pembelajaran. Kita ini kayak alarm ya Bapak Ibu ya, kalender seperti alarm. Terus kita pengen nambah lagi 30 menit, tambahkan notifikasi lagi yang mendekati, berarti ini ada pilihan, kita pilih 10 menit gitu ya, atau 5 menit saja lah, ini yang paling mepet gitu. Ini sesuai selera Bapak Ibu gitu. Terus kita tarik ke bawah lagi, sudah begitu ya, sudah diisi, sudah paham ya Bapak Ibu. Terus kita klik kalimat simpan yang ada di sini. Nah, terus ingin mengirim email undangan ke tamu yang menggunakan Google Calendar, kita klik kirim. Ya,
Otomatis besok pagi kan hari Kamis tanggal 15 kita ada pembelajaran pertama tentang ketika bumi berhenti berputar. Ini materi agama kelas 6. Ya, sudah ada kan jadwalnya jam 7 sampai 9. Kalau Bapak Ibu menginginkan jadwal lain, misalnya di bulan Oktober, kita bisa ngeklik di sini ya. Ini contohnya. Bisa kita pilih sini, ya, sini bisa sesuai materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kalau tadi kita tanggal 15 ya, ini sudah ada, ini contohnya. Kalau kita ingin tampilan secara menyeluruh, ini di sini. Per bulan bisa. Nah, ini tanggal 15. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini tampilan per bulan. Kalau per hari, seperti ini. Nah, ini namanya Google Calendar. Terus kita lihat sebelah kiri ya, Bapak Ibu ya. Ini kita tarik ke bawah, ini masih ada. Kita bisa buat sendiri kalender saya. Di sini ada kolaborasi, ini sesuai dengan classroom yang kita buat. Seandainya Bapak Ibu ingin membuat kalender, misalkan hari ulang tahun suami, hari ulang tahun anak, itu bisa. Anniversary, hari ulang tahun pernikahan, kita bisa tambahkan di sini ya Bapak Ibu, namanya kalender lainnya, kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, buat kalender baru gitu. Nah, kita bisa buat kalender baru di sini, misalnya hari ulang tahun siapa, ini sudah ada. Bu Masna. Oh iya. Izin mengingatkan 5 menit lagi Bu Masna ya. Oh iya, terima kasih Bu Zahra. Oke. Sama-sama. Gitu ya Bapak Ibu, ini bisa membuat kalender sendiri, ini sangat menarik untuk mengingat kita, misalnya sang suami dikirimin apa itu kalimat apa disisipkan, terus tiba-tiba HP-nya bunyi kan bisa gitu. Nah, ini contoh sudah praktek ini berarti ya. Ya. Begini Bapak Ibu, saya kira sudah cukup apa yang saya jelaskan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada Bu Zahra. Terima kasih. Terima kasih Bu Masna. Ini bermanfaat ya teman-teman bagi yang lupa anniversary-nya ya. Bisa disisipkan di Google Calendar ya. Nanti biar suaminya surprise, istrinya surprise gitu ya. Baik, terima kasih Bu Masna sekali lagi untuk materi yang ketiga, ya ini akan disampaikan terkait transformasi pembelajaran dengan akun pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki Siti Rohmana SPD. Kepada Bu Kiki, saya persilakan. Silakan Bu Kiki. Ya, terima kasih Bu Zahra atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Murtono selaku Rektor USP. Yang kami hormati Bapak Wiji sebagai Ketua Komunitas BAP. Kemudian yang kami hormati Bapak-Bapak Mentor, Pak Sigi dan Pak Anggi Faisal. Kemudian teman-teman trainer dan juga peserta kolaborasi dengan akun belajar bersama Revo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kiki Siti Rohmana dari SDN Angkatan Kidul 01, Tambak Romo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai transformasi pembelajaran. Sebentar saya share link, saya share. Ada burung hantu, teman-teman. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Keren sekali. Wah, ada kelelawar.
Ya, transformasi pembelajaran dengan akun pembelajaran. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Ari mengenai pemanfaatan akun pembelajaran, pengenalan akun pembelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Bu Asna mengenai penggunaan Google Calendar atau pemanfaatan Google Calendar. Pada materi saya ini, materi transformasi pembelajaran dengan akun pembelajaran. Nah, teknologi menyediakan banyak alat bagi pengajar untuk mendukung pengajaran dan berhubungan lebih baik dengan siswa. Teknologi harus digunakan sebagai bagian yang natural dalam pelajaran dan menjadi bagian dalam rutinitas kita semua. Kalau dulu sebelum masa pandemi kita pasti masih belum mengenal apa itu penggunaan tentang pembelajaran yang di era digital. Pembelajaran yang kita lakukan masih pembelajaran tradisional, yaitu yang masih menggunakan instruksi langsung, menggunakan tugas siswa, kemudian penilaian siswa. Yang pertama yaitu pengajar menulis di papan tulis tepat sebelum atau selama pelajaran. Yang kedua, siswa sering menginginkan kesempatan mengajukan pertanyaan selama instruksi langsung. Kemudian yang ketiga, jika sekolah ditutup atau dengan alasan apapun, seperti yang pandemi 2 tahun kemarin, sulit untuk melanjutkan pembelajaran dengan belajar di rumah. Kemudian saat memberikan tugas siswa, tantangannya yaitu siswa biasanya hanya memiliki satu pilihan untuk mengumpulkan tugas. Normalnya tugas tersebut berupa penulisan makalah dan semua siswa mengumpulkan tugasnya. Kemudian tantangan yang kedua, tugas kelompok hanya dapat dilakukan jika siswa berada di kelas bersama-sama atau bertemu di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, jika pengajar membuat lembar kerja untuk siswa, lembar kerja tersebut harus difotokopi dan diedarkan di kelas. Sehingga pengajar membutuhkan waktu untuk melakukannya dan juga membuang-buang kertas. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian siswa. Tantangannya pada pembelajaran tradisional, tugas siswa dinilai setelah diselesaikan. Ini membatasi kemampuan siswa untuk merespon masukan dan membuat tugas yang lebih baik. Kemudian tantangan yang kedua, pengajar dapat membutuhkan waktu lama untuk menilai tes dan ujian. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu setelah mengumpulkan tugas, siswa akan menunggu pengajar memberikan masukan. Masukan jauh lebih efektif jika segera diterima. Jadi untuk mengatasi atau membuat keefektifan pembelajaran yang pembelajaran tradisional tadi di Google, kita bisa memanfaatkan Google Classroom. Jadi bisa menggunakan akun belajar ID yang sudah memiliki akun belajar ID. Kemudian untuk para siswa juga beberapa memiliki akun belajar ID. Bisa dimanfaatkan dalam penggunaan Google Classroom. Tentu saja Bapak Ibu sudah tidak asing tentunya dengan Google Classroom karena pada saat pandemi kemarin pasti Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom. Beberapa mungkin sudah menggunakan Google Classroom. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktikkannya secara langsung. Nah, untuk yang kita coba untuk membuat kelasnya. Pastilah Bapak Ibu sudah sangat mudah ya, sudah sangat paham untuk membuat kelas di Google Classroom. Di awal seperti yang Bu Masna tadi, tanda titik 3, tanda titik 9, ada beberapa fasilitas dari Google yaitu Gmail, Drive, Classroom, Dokumen, Spreadsheet, dan lain-lain. Kita pilih yang Classroom. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Untuk menambahkan kelas, dilihat tanda plus, kita klik, kita bisa memilih gabung ke kelas atau kita membuat kelas sendiri. Kalau misal kita membuat kelas, kita klik yang buat kelas. Kita klik buat kelas, kemudian kita beri nama, misalnya pembelajaran kolaborasi akun belajar. Kemudian diklik buat. Oke. Nah, ini adalah grup
di Classroom yang sudah kita buat, yang sudah dibuat dengan judul pembelajaran kolaborasi akun belajar. Untuk mengganti banner pada kelas bisa disesuaikan, caranya mengklik tanda pensil dengan tulisan sesuaikan ini, kemudian bisa diganti dengan foto atau tema-tema yang ada di Google Classroom. Kalau misal mau diganti foto, berarti pilih yang upload foto. Bisa dipilih dari komputer, kemudian memilih gambar yang ada. Kalau di sini saya buat contohnya misal menggunakan background ini ya. Nah, ini kemudian disesuaikan bentuknya, besarannya. Kemudian klik pilih tema kelas. Kemudian setelah itu jangan lupa diklik simpan. Nah, sama seperti dengan Google Calendar, pada Google Classroom ini juga berhubungan atau langsung dihubungkan bisa dengan Google Meet. Jadi sebelumnya kita bisa menambahkan peserta dulu ya. Kita bisa menambahkan pengajar dan juga peserta. Untuk pengajar, jika kita ingin berkolaborasi dengan pengajar lain, kita bisa menambahkan di pengajar. Klik tanda tambah, kemudian cari siapa atau masukkan email yang akan diundang sebagai pengajar. Contohnya ini, Pak Steven, contoh. Kemudian klik undang. Nah, untuk menambahkan siswa, kita bisa menambahkan sendiri dan juga bisa mengundang siswa melalui link undangan. Kalau misal mau dikirim linknya, tinggal disalin linknya, kemudian mungkin bisa di-share di WhatsApp group, atau kalau misal kita ingin memasukkan emailnya secara langsung, bisa ketik emailnya. Contoh yang mungkin saya akan masukkan email saya yang lain. Bisa dimasukkan undang. Oke, jadi ini nanti akan masuk ke email siswa yang akan kita undang. Kemudian selanjutnya di tugas kelas, ini juga bisa berhubungan langsung dengan Google Calendar yang Bu Masna jelaskan tadi. Contohnya saat kita ingin membuat tugas, kita klik tanda buat, kemudian tugas. Nah, contoh, kita ingin memberi tugas, judulnya tugas kolaborasi, tugas kolaborasi akun belajar. Nah, nanti petunjuknya seperti apa, misal masukkan foto. Dengan ukuran 3x4 background merah. Ini hanya contoh ya. Nah, kemudian mau diserahkan ke siapa saja, nanti ada pilihannya mau ke semua siswa kah atau mau ke beberapa siswa saja. Kemudian untuk tenggat waktunya, nah kalau ini bisa dibuat tidak ada batas waktu, bisa juga dibuat ada batas waktunya. Misalkan kita buat batas waktunya besok, hari Kamis. Ya, kita klik di Kamis. Kemudian pada ini juga bisa dilampirkan, misal melampirkan drive. Nanti tinggal dipilih file drive mana yang akan kita lampirkan. Kemudian juga melampirkan YouTube. Nanti tinggal diklik, dicari video YouTube apa, asal pembelajaran. Tinggal dicari. Ada beberapa, contoh yang ini diklik. Tambahkan video. Nah, nanti akan masuk.
Nah, kemudian setelah ini bisa ditugaskan. Klik bagian ini, bagian tugaskan. Nah, ini sudah muncul di bagian tugas kelas. Bisa dicek contohnya dicek di Google Calendar ya. Kita cek di Google Calendar. Nah, jadi di bagian Google Calendar muncul tanggal 15 adalah deadline untuk tugas kolaborasi yang di kolaborasi akun belajar. Memasukkan foto dengan ukuran 3x4 background merah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di yang bagian depan, bagian streaming, kita bisa melihat ini ada Google Meet. Untuk memanfaatkan Google Meet-nya ini, kita harus membuat jadwal dulu, untuk kapan kita akan melakukan Meet. Misalnya dibuat link, sudah disimpan. Nah, jadi nanti tinggal diklik gabung, nanti anak-anak atau peserta kelas bisa langsung bergabung di Meet. Kemudian, nah, di bagian streaming ini, di awal ini bisa menyampaikan entah pengumuman, entah tugas siswa, kemudian bisa disampaikan pemberitahuan. Contohnya yang di Google Classroom kita yang dikolaborasi dengan akun pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak Alif. Nah, di sini bisa peserta, pengajar semuanya bisa menyampaikan informasi atau komentar atau yang lainnya atau lain. Ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang ini melalui akun belajar. Tugas kelas yang sudah disampaikan ada beberapa. Ada yang bisa disampaikan ini yang tugas kelas. Tambah buat tadi bisa membuat tugas, bisa membuat tugas kuis, bisa menyampaikan pertanyaan, materi, kemudian topik. Nah, di sini diberikan beberapa contoh, ada materi pelatihan. Kemudian kalau ini adalah tugasnya. Kemudian ini adalah tugas yang pertama, yaitu daftar kehadiran. Mungkin Bapak Ibu bisa mengecek di Google Classroom-nya masing-masing. Di bagian tugas kelas itu ada daftar kehadiran. Nah, kalian Bapak Ibu bisa mengklik daftar kehadiran tersebut. Nah, ini contohnya ini. Saya sebagai Oke. Nah, saya sebagai peserta ini. Saya sebagai peserta untuk membuka grup Classroom kolaborasi dengan akun belajar, bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai siswanya atau pesertanya, di bagian tugas kelas, di bagian daftar kehadiran, diklik daftar atau diklik lihat tugas. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa mengeklik tandai sebagai selesai. Kalau tandai sebagai selesai ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu sudah membuka dan sudah menyelesaikannya. Karena ini memang tidak ada tugas, tidak ada pengerjaan, hanya diberikan untuk dibaca dan bukti sebagai presensi kehadiran, Bapak Ibu bisa mengeklik tandai sebagai selesai. Kemudian klik tandai sebagai selesai. Nah, kalau ini dari Google Classroom yang dari siswanya, dari pesertanya. Nah, kalau ini dari pengajarnya.
Nanti bentuknya seperti ini. Jadi yang sudah mengeklik tadi, yang sudah mengeklik diselesaikan tugasnya tadi, ada 6 peserta. Jadi masih ada 190 peserta yang belum mengeklik tanda tugas diselesaikan. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini di bagian depan ada beberapa ya untuk tugas yang sudah disampaikan di Google Classroom. Bapak Ibu nanti bisa membuka Google Classroom-nya dan bisa mengklik bagian tugas kelas. Ada beberapa tugas yang sudah di-share oleh Pak Alik, mungkin nanti bisa diperjelas oleh tugasnya apa saja. Seperti itu. Kalau tugasnya ini cukup mudah Bapak Ibu pasti sudah paham. Nanti kalau misal pun ada kesulitan bisa bertanya ke trainernya masing-masing. Ya. Ya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kita dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rahmana atas materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, memasuki kegiatan berikutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk termin pertama kami akan buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya boleh raise hand atau mengangkat tangannya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin bertanyanya di Google Classroom langsung nanti Bu, kalau sudah muncul ya. Iya Pak. Bapak Ibu monggo yang mau bertanya silakan. Terkait mungkin bisa teknisnya nanti ataupun terkait materi yang telah disampaikan. Sepertinya sudah semua paham kali, luar biasa. Karena memang seperti Google Classroom, akun pembelajaran pasti Bapak Ibu semua sudah kenal begitu ya, sudah akrab, sudah makanan sehari-hari. Apalagi kemarin saat masa pandemi, pasti banyak di antara Bapak Ibu yang telah menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran. Bagaimana ini Pak Ali? Wah, luar biasa. Iya. Baik. Nah, benar. Bu Gina Okta dan Bu Muktiar. Iya, siap Pak.
Iya, betul. Iya. Slide. Oke, siap. Kembali. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Budina Okta, ini teman laskar saya Pak Ali ini. Silakan Budina, pertanyaannya boleh disampaikan. Halo Budina. Oke, kalau belum sepertinya. Halo Budina, mendengar? Oke, kalau tidak ke penanya berikutnya Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya. Tadi ada Bu Monika sepertinya ya, yang mau bertanya ya? Oh, enggak jadi sepertinya Pak Ali. Ternyata sudah paham dari penjelasan Pak Ali mungkin tadi ya. Mau ada yang ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Iya Pak Ali, silakan. Iya benar. Untuk waktunya mungkin Bapak Ibu kami ingatkan kembali untuk sesi asinkronusnya bisa dimulai besok sampai tanggal 19 Oktober. November. Oke, siap. Oke, siap Pak Ali, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta pengimbasan pada malam hari ini. Sepertinya tidak ada Pak Ali, luar biasa paham semuanya. Baik Pak Ali, bagaimana bisa kita lanjutkan? Oke, untuk sesi berikutnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali bagaimana Bapak Ibu secara teknis akan berkolaborasi di Google Classroom bersama trainee masing-masing. Untuk teknisnya secara online atau offline, mohon nanti silakan didiskusikan. Demikian, sepertinya kalau tidak ada pertanyaan, acara kita bagaimana Pak Ali bisa kita cukupkan saat ini? Halo Pak Ali. Ini ya, ada tambahan. Ini itu ada yang tanya di chat itu loh Bu. Oh di chat, oke. Kita buka ya. Coba.
Oh, ini tadi Bu Monika Wijaya ingin bertanya terkait Google Classroom dan sudah dijelaskan oleh Pak Ali, jadi sudah paham Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka ya, ada yang mau ditambahkan? Ini ada yang bertanya Pak Ali, nanti materinya bisa di-share gitu. Nah, materi sepertinya sudah ada di Google Classroom ya Pak Ali ya? Nah, silakan pelajari saja. Iya, ada Bapak Ibu, semua materi sudah kami masukkan di Google Classroom. Nanti silakan bisa dipelajari dan dipraktekkan. Yang penting dipraktekkan ya Pak Ali ya. Betul. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau Bapak Ibu peserta boleh ada yang bertanya? Oke, siap Pak Ali. Ya, oke. Jika tidak ada yang akan ditambahkan dari trainee dan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, maka demikianlah kegiatan pengimbasan Google Master Training Level 1 Batch 7 Kabupaten Pati dengan tema kolaborasi dengan akun pembelajaran. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini membuka wawasan kita bahwasanya memang kita harus melek dengan teknologi, begitu ya Pak Ali ya. Terutama untuk para pendidik, ya, nanti yang Bapak Ibu masih muda bisa menularkan ke teman-teman atau rekan sejawat yang membutuhkan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Murtono MPD selaku Rektor Universitas Safin Pati yang berkenan memberikan sambutan pada malam hari ini, dan juga kepada Ketua Komunitas BAP Akademi Bapak Wiji. Terima kasih juga atas waktu yang telah diluangkan, dan juga Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia ya yang telah berkenan hadir untuk menyempatkan waktunya. Tolong disampaikan kepada rekannya jika memang tidak bisa mengikuti melalui Jimit, bisa melihat rekaman yang sudah ada di YouTube. Begitu Bapak Ibu. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu guru di sini ada kesalahan dan ada yang kurang tepat. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya benar. Monggo Bu Nia bisa dikondisikan. Oke Kak Bu Zahro. Oke, silakan dihidupkan Bu Nini, gaya yang paling cantik. Halo Bu Nia. Bu Zahro. Iya. Ya bebas. Oke, level 7 ya. Bas 7 ya. 7 ya. Oke. Mana Bu Zahro? Piye Bu Zahro? Bebas Bu Nini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Bu Nini, ayo kita kerjakan LK. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Ali, teman-teman Pak Hari, Pak Kiki, Bu Kiki, Siap. Pak Hendy, Bu Reni. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Ari, senyum Pak Ari. Terima kasih Bapak Ibu.